Valuta asing adalah mata uang asing yang diterima atau diakui serta digunakan antar pembisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena mata uang asing, maka falas tak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Namun diketahui tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional. Pasalnya, mata uang falas haruslah termasuk ke dalam kelompok mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Mata uang nilai yang kuat umumnya berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia, seperti contohnya euro, dolar Amerika Serikat, dan yen atau Jepang. Lantas, apakah rupiah tergolong mata uang kuat? Tidak. Karena mata uang Indonesia masih terbilang lemah dan sangat jarang dimanfaatkan untuk alat pembayaran berskala internasional. Falas juga merupakan bagian dari devisa negara. Devisa adalah kekayaan negara yang berada di luar negeri dengan wujud yang dapat berupa barang, jasa, ataupun mata uang. Sehingga semakin mata uang suatu negara digunakan, semakin menguntungkan pula hal tersebut bagi negara bersangkutan. Sesuai dengan pengertian valuta asing, falas dibutuhkan ketika hendak melakukan kegiatan jual beli dengan partner bisnis di luar negeri atau internasional seperti ekspor dan impor. Mata uang yang digunakan saat bertransaksi harus resmi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Secara umum, falas berperan cukup besar dalam transaksi perdagangan global. Falas juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran berskala internasional. Falas biasanya digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan internasional, tetapi falas juga bisa dipakai untuk membayar hutang negara ke negara lain, di mana mata uang asing telah bersifat sah dan resmi. 2. Sebagai alat tukar berskala internasional. Tak hanya pada aktivitas jual beli barang, namun jual beli jasa juga bisa dipakai untuk transaksi jasa antar negara. 3. Mampu mengendalikan kurs mata uang. Kurs mata uang harus dikendalikan karena hal tersebut dapat bergerak secara fluktuatif naik maupun turun. Dan untuk menghindarinya, pemerintah memanfaatkan falas agar kurs mata uang negaranya tetap stabil. 4. Mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Falas adalah mata uang asing yang telah sah dan dipercayai oleh kedua belah pihak dan juga negara yang bersangkutan. Hal tersebut dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas transaksi. Terdapat dua jenis valuta asing, yaitu falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik adalah uang asing berupa logam atau kertas. Falas non-fisik merupakan uang asing berbentuk surat-surat berharga, seperti wasel dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, falas bisa digolongkan menjadi 4, yaitu mata uang asing, saldo rekening, surat wasel luar negeri, dan penerimaan pembayaran. Ketika membahas tentang falas, tentunya Anda akan mengenal istilah kurs. Namun, apa itu kurs? Kurs adalah nilai mata uang negara lain. Sistem valuta asing seperti 1. Sistem kurs bebas atau floating. Besarnya kurs valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran, disebut sistem kurs bebas atau floating. Sistem ini tidak mengikut campur tangankan pemerintah ke dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan, sehingga nilai kurs mata uang benar-benar bebas. Contohnya adalah sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar untuk bertransaksi, baik bertransaksi dalam negaranya sendiri maupun negara lain. Sistem kurs tetap berbanding terbalik dengan sistem kurs bebas. Sistem kurs tetap mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya.
artinya adalah kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan bebas. Meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakannya akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis atau ekstrim. Setelah mengenal beberapa hal mengenai valuta asing, kurs adalah nilai tukar mata uang. Jadi, kurs jual adalah kurs yang digunakan ketika Anda hendak menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku saat seseorang ingin menukarkan mata uang asing dengan rupiah. Contohnya, Anda melakukan tugas dinas di Amerika Serikat. Kantor memberikan dana perjalanan sebesar 140 juta rupiah sebelum berangkat. Tentunya Anda harus menukarkan uang tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang negara USA saat itu adalah kurs jual nilai 14.000 per dolar USA. Kurs beli 13.000 rupiah per dolar USA, maka itu artinya Anda mendapatkan biaya perjalanan sebesar 140 juta rupiah dibagi 14.000 rupiah sama dengan 10.000 dolar USA. Rupanya Anda kehabisan 7.000 dolar USA selama dinas, maka uang yang tersisa adalah sebesar 3.000 dolar USA. Selanjutnya uang tersebut akan ditukarkan kembali ke rupiah. 3.000 dikali 13.000 rupiah sama dengan 39 juta rupiah. Jadi uang yang tersisa adalah 39 juta rupiah. Itulah informasi lengkap mengenai valuta asing atau falas yang kami ketahui. Falas ini adalah mata uang asing yang memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, sehingga kegiatan jual beli tersebut pun dapat berjalan dengan lancar.